Shalom, Bapak Mama dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Anda masih ingin mengkhianatinya? Itulah tema yang menjadi landasan khotbah kita pada saat ini. Bapak Mama dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai dengan khotbah kita, perenungan kita, saya mengizinkan Bapak Mama untuk menoleh ke kiri dan ke kanan dan mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, terima kasih Bapak Mama. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Mama, saudara dan saya sehingga Dia mau mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Mama dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengkhianati itulah yang menjadi sentral dalam perenungan kita kali ini. Mengkhianati berasal dari kata dasar khianat, yang berarti sebuah tindakan yang berhubungan dengan menyangkali janji. Jadi ketika kita berjanji kita ingin melakukan A, kita ternyata melakukan B. Kita berjanji untuk setia, ternyata kita berselingkuh. Dan Bapak Mama bisa kasih contoh dengan kehidupan Bapak Mama masing-masing. Berkhianat biasanya terjadi atau mengkhianati biasanya terjadi atas dasar sebuah hubungan. Jadi misalnya ketika kita ada hubungan dengan seseorang, akan ada potensi untuk terjadi khianat di tengah-tengah itu. Misalnya hubungan antara istri dan suami, atau suami dan istri, pacar dengan pacar, atau orang tua dan anak, atau hubungan apapun itu, akan berpotensi untuk menghasilkan pengkhianatan. Bapak Mama dan saudara-saudara, saya pernah baca, minta maaf, saya pernah nonton sebuah video di TikTok, dan video itu menunjukkan seorang perempuan yang menangis, Bapak Mama. Perempuan yang sedang menangis dengan berlatar tempat sebuah pesta. Dan dalam video itu ada keterangan bahwa ternyata perempuan itu menangis karena dia baru saja menerima realita bahwa dia dikhianati. Dia dikhianati oleh seorang lelaki yang mereka sudah pacaran lama, dan ternyata lelaki itu memilih untuk menikah dengan orang lain. Itu titik paling parah dalam sebuah pengkhianatan dan dikhianati. Mengkhianati dan dikhianati, Bapak Mama dan saudara-saudara. Itu titik paling parah ketika kita telah mengorbankan segalanya. Mungkin kita memberikan hati kita, mungkin kita memberikan hidup kita, bahkan mungkin memberikan kesucian kita untuk teman-teman wanita misalnya. Dan pada akhirnya kita harus dikhianati. Sakit dan sakit. Ya, Bapak Mama, mungkin begitu dengan Tuhan. Begitulah dengan Tuhan. Tuhan akan sakit hati ketika kita dikhianati. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Mama, bagaimana ketika kita sudah mengetahui betapa besar pengorbanannya Yesus? Apakah kita masih ingin mengkhianatinya? Kita akan pelajari kali ini. Kitab Ibrani yang baru saja kita baca merupakan sebuah kitab yang diperuntukkan untuk jemaat Tuhan yang memiliki latar belakang dari Yahudi atau orang-orang Kristen Yahudi. Kitab ini diberikan atau ditulis untuk menguatkan mereka karena saat itu mereka ada dalam sebuah tekanan, Bapak Mama dan saudara-saudara. Mereka ditekan dari sisi eksternal, mereka juga ditekan dari sisi internal. Dari sisi eksternal, mereka ditekan habis oleh orang-orang Romawi dan penguasa-penguasa Romawi. Sementara dari sisi internal, mereka ditekan habis oleh mereka ditekan habis oleh orang Yahudi. Mereka dianggap sesat, mereka tidak diizinkan untuk beribadah, bahkan masih banyak tekanan lainnya. Bapak Mama,
Ketika kita ada dalam tekanan, saya yakin mungkin keputusan yang kita ambil sangat beresiko atau sangat berbahaya. Dan penulis mengetahui itu, sehingga penulis menulis surat ini dengan tujuan untuk apa? Untuk menguatkan mereka, supaya mereka terbangun sebuah pemahaman bahwa yang mereka sembah adalah orang yang benar. Yang mereka sembah bukanlah orang yang salah. Bapak Mama dan saudara-saudara, hal ini diperjelas dengan banyak sekali perikop-perikop yang membandingkan Yesus atau berbicara tentang kristologinya Yesus. Misalnya kita bisa lihat bagaimana ada perikop di dalam Ibrani yang membandingkan Yesus dengan Musa, Yesus dan Melkisedek, atau Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Bacaan yang baru saja kita baca sendiri, Bapak Mama dan saudara-saudara, itu berbicara tentang bagaimana Yesus mengorbankan dirinya sebagai korban penghapusan dosa itu. Pada ayat yang ke-13, di sana secara metafora penulis melempar informasi bahwa sebelum Yesus mengorbankan dirinya, ternyata murid-murid minta maaf. Sebelum Yesus mengorbankan dirinya, ternyata orang Yahudi telah ada dalam sebuah tradisi. Ketika seseorang berdosa, seseorang harus memotong korban penghapusan dosa. Yesus menawarkan dirinya, Bapak Mama, untuk menjadi korban penghapusan dosa. Dahsyat bukan? Baik bukan? Yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Mama masih ingin mengkhianatinya? Nah, pengorbanannya itu, tujuan pengorbanannya itu sebagai korban penghapusan dosa, kita bisa lihat ketika dia ada di dalam kayu salib, di atas kayu salib, dan di situ terjadi 3 hal besar, Bapak Mama. Yang pertama, terjadi kegelapan. Yang kedua, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Dan yang ketiga, ada gempa bumi di sana. Yang saya mau fokus adalah yang kedua, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Bapak Mama dan saudara-saudara, ketika tabir bait Allah terbelah menjadi 2, itu tanda bahwa tidak ada kelat lagi antara Allah dan manusia. Dalam tradisi Yahudi, tabir bait Allah adalah sebuah kelat yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan tempat ibadah. Ruang Maha Kudus biasanya merupakan sebuah ruangan yang dipakai 1 tahun sekali sebagai tempat pertemuan antara imam-imam Yahudi dengan Allah. Jadi harus ada kekudusan di sana, karena Allah itu kudus. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus, tidak ada lagi kelat, Bapak Mama dan saudara-saudara. Bapak Mama bisa lihat bagaimana ngerinya Yesus disiksa, bagaimana ngerinya Yesus dihajar habis-habisan. Bahkan ada beberapa bacaan yang saya baca dan saya mendapatkan informasi di sana bahwa cambuknya orang Yahudi, Bapak Mama, itu ada paku-paku di ujung. Jadi ketika dicambuk ke badannya Yesus, dia menancap, dan ketika dicabut, tercabut bersama-sama dengan dagingnya. Luar biasa bukan? Ya, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Saya mau tutup ini dengan sebuah cerita. Di sebuah kota, sebut saja kota Es, hiduplah seorang ibu dan seorang anak. Ibu itu sangat mengasihi anaknya. Bahkan seluruh hidupnya, jika ingin dia kasih kepada anak tersebut. Tetapi ternyata cinta daripada ibu itu bertepuk sebelah tangan. Anaknya tidak mengakui dia hidup di dalam keluarga miskin. Anaknya tidak mengakui bahwa dia hidup bersama dengan seorang ibu. Bahkan dia tidak mengakui ibu itu sebagai ibunya. Bapak Mama dan saudara-saudara, anak itu terkenal dengan anak yang pintar. Jadi
dia mendapat beasiswa untuk sekolah di sebuah SMA yang cukup elit. Suatu siang ketika mereka ada dalam istirahat, ada di saat istirahat, tiba-tiba muncul seorang ibu yang lusuh, yang pakaiannya penuh robek, dan ibu itu muncul. Dan ibu itu berkata, "Sekolah baik-baik anak," kepada anak tersebut. Anak itu menoleh dan ternyata itu adalah ibunya. Dia pergi, dia tendang ibu tersebut dan dia mengatakan, "Siapa kamu? Saya tidak mengenal kamu. Pergi." Bapak Mama bisa bayangkan bagaimana perasaan sakit daripada ibu tersebut. Hari-hari daripada ibu tersebut dilalui dengan caci maki sang anak. Tapi ibu itu terus mencintai sang anak. Bapak Mama dan saudara-saudara, sampai suatu saat sang anak mendapat beasiswa untuk pergi berkuliah di luar negeri. Sang anak pun bahagia, senang, karena dia akan meninggalkan sebuah fakta kemiskinan yang melekat pada dirinya. Dan dia pun berangkat untuk berkuliah di luar negeri. Dia menjadi orang sukses di sana, bahkan dia menikah dan melahirkan 2 anak. Suatu sore, ketika anak-anaknya sementara bermain di teras rumah, tiba-tiba muncul seorang ibu dengan pakaian yang lusuh dan seperti sudah tidak terawat. Ibu itu sementara bermain dengan anak-anak tersebut dan anak-anaknya terlihat cukup bahagia dengan ibu tersebut. Ketika bapak dari anak-anak tadi keluar, dia melihat dan ternyata itu adalah nenek daripada anak-anak tersebut. Dia menendang dan dia bilang, "Pergi kamu, jangan bermain-main dengan anak-anak saya." Ibu atau nenek itu keluar dan pergi. Sudah berapa kali kurang ajar sang anak tadi kepada ibu itu. Tapi ibu itu masih terus mencintai dia. Karena dia tahu bahwa itu adalah anaknya. Sampai suatu saat Bapak Mama, ada sebuah reuni besar yang diadakan oleh SMA yang pernah anak itu ngambil ilmu di situ. Anak itu memutuskan untuk mengikuti reuni tersut. Dia pulang, dia mengikuti reuni, dan selesai reuni atau setelah reuni, dia berpikir bahwa lebih baik saya singgah ke rumah yang pernah membesarkan saya. Entah apa yang membuat dia berpikir demikian. Dia sampai di depan dan dia melihat rumah itu sudah sangat tidak terawat. Ada tumbuhan di dalam, ada tumbuhan di luar. Bahkan rumah itu seperti sudah mau rubuh. Dia masuk dan tidak ada orang. Dia keluar, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seorang ibu yang membawa sebuah surat. Ternyata ibu itu adalah tetangganya. Surat itu ternyata ditulis oleh ibu dari sang anak tadi. Dan ibunya telah meninggal. Surat itu ternyata berisikan begini. "Anakku, aku mencintaimu. Aku tahu bahwa kamu tidak pernah mengharapkan aku untuk ada di hidupmu. Tapi aku tetap mencintaimu. Setiap hari hidupku dihabiskan sendiri tanpa kamu. Tapi aku tetap mendoakan yang terbaik untukmu. Mungkin kamu tidak pernah berharap aku ada, tapi aku selalu berharap kamu ada, anakku. Supaya kamu tahu, hal yang paling memalukan yaitu mata sebelah kanan yang tiada. Ternyata ada di matamu. Mata yang kamu pakai di sebelah kanan itu merupakan mataku. Mata itu aku berikan kepadamu ketika kamu celaka bersama-sama dengan ayahmu. Semoga hidupmu terus dan terus diberkati.
aku mencintaimu. Bapak, Mama, dan saudara-saudara, ternyata mata yang tidak ada pada sang ibu diberikan kepada sang anak ketika sang anak celaka beberapa tahun lalu. Dari hal itu kita belajar, dari kisah ini kita belajar bahwa pengorbanan harusnya dihargai, bukan dengan sebuah pengkhianatan, tapi dengan sebuah penghargaan. Kristus mati untuk kita, tebus dosa kita. Dan setelah kita mengetahuinya, yang menjadi pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita masih ingin mengkhianatinya? Tuhan memberkati kita dengan firman